Lu sadar gak sih bahwa yang namanya hubungan itu adalah sebuah mata uang krusial dalam sebuah kehidupan profesional? Entah itu hubungan kita dengan atasan, rekan kerja, bawahan, klien, dan tentunya yang namanya hubungan itu harus didasari terhadap gaya perilaku yang nyaman antara kita dengan orang lain. Gimana caranya kita mengerti gaya perilaku kita dan gaya perilaku orang lain? Hari ini gue mau bahas 4 gaya perilaku yang secara umum dibahas dalam dunia psikologi. Here is Lika-Liku Kantor. Welcome back. Kembali lagi bersama Bestari Consulting dan SMK Studios, dan gue Franky Wijaya. Hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa meningkatkan profesionalitas kita di dalam kantor kita atau organisasi kita. Sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru kita lainnya. Here we are. Di dunia psikologi, kita tuh belajar banget bahwa yang namanya manusia itu very unik. Nggak ada satupun alat ukur psikologi yang mampu mendefine manusia secara utuh. Nggak ada tuh 100% manusia A, 100% manusia B. Nggak ada sampai hari ini. Semua alat ukur psikologi digabungin jadi satu pun nggak bisa mengukur kompleksitas dari manusia. Saking kompleksnya manusia, kita tuh di psikologi itu mengklasifikasikan manusia menjadi beberapa gaya perilaku. Nah, gaya perilaku ini sebenarnya udah cukup common. Sebagian besar dari kita mungkin pernah dengar, dipopulerkan pertama kali oleh Hippocrates. Dia memperkenalkan 4 temperamen: sanguin, melankolis, koleris, dan juga pragmatis. Tapi itu zaman-zaman sebelum Masehi. Pada tahun 1928, ada seorang psikolog namanya adalah William Marston. Dia mengklasifikasikan ulang atau mempelajari ulang 4 temperamen ini, sehingga diformulasikan ulang yang kita kenal sekarang ini namanya adalah 4 gaya perilaku. D, I, S, dan C. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia nih. D itu bicara soal dominant atau bahasa Indonesianya adalah dominan. I adalah influence atau intim bahasa Indonesianya. S kita bicara soal stabil, bahasa Indonesia juga sama, stabil. Atau C, compliance atau bahasa Indonesianya adalah cermat. Sebelum gue masuk ke penjelasan masing-masing D, I, S, C ini, mari gue jelaskan sedikit kenapa terbagi menjadi 4 kuadran D, I, S, C. Pada dasarnya manusia itu dibagi menjadi 4 kutub. Kutub atas, kutub bawah. Kalau di gue ya ada kutub kanan dan kutub kiri. Nah, ada kutub atas, ada kutub bawah. Kutub atas kita sebut sebagai orang-orang yang bersifat aktif. Sedangkan kutub bawah kita sebut sebagai tipe-tipe orang yang reserve atau thoughtful. Nah, kutub atas dan kutub bawah dikawinkan dengan kutub kiri dan kutub kanan. Kita sebut sebagai kutub task oriented yang berfokus pada tugas, atau kutub people oriented yang berfokus pada orang. Nah, kalau seorang itu aktif dan dia task oriented, dia masuk dalam klasifikasi D atau dominan. Dia aktif tapi dia people oriented, dia masuk ke dalam klasifikasi I atau influence. Tapi kalau dia people oriented tapi dia pasif, kita sebut dia sebagai tipe S atau stabil. Dia pasif tapi dia task oriented, kita sebut sebagai tipe C atau compliance. Tipe D adalah tipe yang keras kepala. Dia tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak gampang dikasih tahu sama orang lain manuver apa yang harus dia lakukan. Jadi tipe orang D adalah orang yang benar-benar strict terhadap tujuannya dia. Dia tahu apa yang dia mau, dia cepat ambil keputusan. Bahkan di beberapa kasus orang ini dikenal sebagai orang yang galak bahkan. Tapi orang D cenderung ngomong apa adanya. Dia nggak suka basa-basi. Berbeda dengan tipe I. Tipe I adalah tipe orang yang asik banget, gaul banget. Ibarat kata gini, nggak ada lo nggak rame. Nah itu tipe I itu. Kalau udah dikasih panggung, udah dikasih mic, udah dikasih tempat untuk bicara, dia biasanya orang yang kalau ngomong tuh nggak berhenti. Dia orang yang susah untuk di pause. Beda cerita lagi sama tipe orang S. Tipe orang S itu tipe orang yang stabil, tipe orang yang berpola. Kalau dia udah ngelakuin A ke B ke C ke D, besokannya dia akan ngelakuin pola yang sama. Bukan tipe orang yang mudah berubah. Bahkan cenderung orang ini
stagnan pada apa yang dia kerjakan, atau dia lebih suka pola ini dan dia akan terus-menerus mengerjakan pola yang itu. Dan tipe orang ini adalah tipe orang pendengar yang baik, a very good follower. Dia kalau diminta untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukannya itu dengan sangat baik. Tipe C ini menarik, karena tipe C adalah tipe yang data oriented, detail oriented. Mereka cenderung skeptis karena nggak terlalu mudah percaya kalau nggak ada data dan nggak ada bukti. Dan tipe ini juga tipe yang sangat taat sama peraturan. Menariknya tipe ini cukup menyendiri dan nggak terlalu suka sama keramaian. Sebelum lo judge diri lo tipenya apa, gue mau kasih dulu 2 kebenaran. Yang pertama, setiap kita tuh punya 4 kecenderungan. Kita punya D, kita punya I, kita punya S, kita punya C. Kita punya 4-4-nya, tapi kadarnya beda-beda. Ada yang kadarnya D-nya tinggi banget, ada kadarnya I-nya tinggi banget, tapi kadar S dan C-nya rendah. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang kadar C-nya tinggi banget, tapi D, I, dan S-nya rendah. Gak apa-apa, gak masalah kalau kita merasa bahwa kita tuh sebenarnya kok ada 4-4-nya di diri gue ya. Bener, pasti ada 4-4-nya, tapi kadarnya pasti beda-beda. Nah, sebelum lo bilang bahwa gue punya 4-4-nya, perlu diketahui kebenaran kedua, yaitu adalah yang paling dominan atau yang paling tinggi kadarnya itu rata-rata 1 sampai 3. Jadi antara lo 1 doang nih, antara D, I, S atau C, atau lo punya 3 maksimum, D, I, S, D, I, C, I, S, C misalnya yang paling tinggi, sisanya rendah. Jadi gue misalnya, gue adalah tipe orang yang 2 tinggi 2 rendah. I gue tinggi, D gue tinggi, tapi kadar S sama kadar C gue rendah. Tapi gue punya temen kadar D-nya itu tinggi banget, kadar I, S, dan C-nya rendah banget. Bisa nggak? Bisa. Jadi 2 kebenaran ini sebelum lo ngejudge diri lo dan orang lain perlu digarisbawahi. Kita punya keempat-empatnya, dan kita punya 1 sampai 3 yang kadarnya paling tinggi antara kita atau orang lain. Gue kasih contoh. Yang tadi gue bilang, gue adalah tipe orang I, D tinggi, C dan S rendah. Bukan berarti gue gak sabaran. Dalam semua kondisi atau dalam banyak kondisi, gue memang tipe orang yang gak sabaran. Gue gregetan kalau ngelihat orang yang lelet lah kasarnya, atau ngambil keputusannya itu lama. Tapi bukan berarti di semua kondisi gue seperti itu. Most of my time, yes. Tapi bukan berarti enggak. Tapi bukan berarti di semua kondisi gue kayak gitu. Makanya gue masih bisa dibilang kalau di rumah gue cukup sabar. Kenapa? Karena gue punya S juga, walaupun kadarnya rendah. Di dunia kerja, ketika lo mengetahui konsep DISC ini, akan lebih mudah buat lo untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Bayangin, lo tahu diri lo seperti apa, lo tahu gaya perilaku dari lawan bicara lo seperti apa, lo akan dengan mudah membangun koneksi, akan dengan mudah membangun komunikasi yang enak. Karena lo tahu nih tipe dia, tipe temen lo, tipe rekan kerja lo, tipe atasan lo, tipe klien lo harus dikontrol atau harus dikomunikasikan dengan gaya seperti apa. Gue punya konsep namanya 3A. Ini adalah untuk kita bisa melihat diri kita lebih baik lagi, lebih menyeluruh lagi, dan kita bisa mampu melakukan komunikasi secara jauh lebih terarah. 3A ini gue perkenalkan. A yang pertama adalah aware. Kita sadar karakteristik kita apa, kecenderungan perilaku kita apa. Gue D, I, S atau C ya. Sadar juga bicara soal sadar lawan bicara gue tipenya seperti apa, D, I, S atau C ya. A yang kedua adalah accept. Kita terima dulu nih, terima bahwa gaya gue emang D mentok. Gaya gue kalau ngomong tuh memang agak ceplas-ceplos. Gaya temen gue tipenya S banget. Dan dia itu tipenya yang sangat perlahan-lahan observe. Dan gue harus accept diri gue, dan gue juga harus accept gaya dia. Gue gak bisa memaksakan gaya gue di dia, dan dia juga gak bisa memaksakan gaya dia di gue. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dan paling krusial. A yang ketiga, adapt. Adapt bicara soal bagaimana kita belajar bahasanya lawan bicara kita. Sama gini deh, kalau kita lagi di luar negeri, kalau kita ngobrol sama orang Amerika misalnya, apa yang kita ucapkan? Bahasa apa yang kita ucapkan? Bahasa Indonesia atau bahasa Amerika? Pasti bahasa Amerika atau bahasa Inggris lah kita sebutnya. Tapi kalau kita datang ke Jepang dan orang Jepang itu
akan lebih nyaman ketika kita ngomong bahasa apa sih? Bahasa Jepang. Walaupun mereka bisa bahasa Inggris, tapi bahasa ibu mereka adalah bahasa Jepang. Sama dengan orang-orang yang datang ke Indonesia yang akan jauh lebih nyaman buat kita ketika orang dari luar negeri ngomong sama kita bahasa Indonesia. Benar atau enggak? Nah, adaptasi bicara bahwa kita bukannya menanggalkan identitas kita, tapi kita justru mengkomunikasikan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, semakin lo ngerti DISC, semakin mudah untuk lo beradaptasi. Misalnya, kalau lo tipe orang D, yang tadi gue bilang, gue adalah tipe orang D, lawan bicara gue tipe orang S, akan lebih mudah buat gue untuk ngobrol dan mudah buat gue untuk dapat trust-nya dia ketika gue tidak memaksakan bahasa D-nya gue yang straight to the point, yang tanpa filter ke rekan kerja gue orang S. Justru gue akan kasih waktu buat dia untuk menyimpulkan, gue akan kasih waktu buat dia untuk memutuskan, dan gue ngomong dengan gaya yang lumayan perlahan, dan itu yang akan memudahkan orang S untuk bisa nangkep apa yang menjadi maksud gue. Dan gue akan jadi jauh lebih mudah untuk membangun hubungan dengan tipe orang yang berbeda dengan gayanya gue. Gue kasih tips buat lo supaya lo bisa beradaptasi dengan baik. Kalau lo ngomong sama tipe orang D, straight to the point. Karena orang D gak suka pelin-pelan, gak suka basa-basi, straight to the point. Kalau lo ngomong sama siapapun itu, dan dia kira-kira karakteristiknya adalah tipe orang I, lo puji dia, lo kasih dia bicara lebih banyak, lo jangan ambil porsi lebih banyak dari dia. Karena orang I suka ambil spotlight, orang I suka untuk dipuji. Kasih dia waktu untuk bicara lebih banyak. Tanya dia. Orang I akan suka terhadap hal itu. Beda kalau lo ketemu sama orang S. Orang S perlu waktu untuk berpikir. Orang S perlu waktu untuk mengobservasi apa yang harus dia putuskan. Tapi kalau lo ketemu sama orang C, hal berbeda lagi yang harus lo lakukan. Lo harus detail sama data yang lo kasih. Lo harus kasih komparasi. Karena mereka gak bisa memutuskan hanya dari single data. Dan jangan gampang sakit hati sama orang C. Karena orang C cenderung gak percayaan sama orang. Jadi kalau lo gak dipercaya sama orang C, bisa jadi bukan karena elunya gak bagus, tapi karena orang C nya butuh waktu untuk percaya sama lo. Nah, hopefully dengan kita mengerti gaya kita dan gaya komunikasi dari orang lain, kita lebih mudah untuk membangun koneksi, membangun hubungan. Karena seperti yang tadi gue bilang waktu di awal, bahwa yang namanya mata uang yang krusial sekarang ini dalam dunia profesional adalah hubungan baik, koneksi. Dan gue harap dengan belajar DISC kita hari ini, lo jadi semakin mengerti bagaimana lo membangun hubungan dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya dengan lo. Karena gampang untuk bangun hubungan dengan karakteristik yang kurang lebih sama. So keep it up professionals, dan hopefully kita bisa membangun hubungan dengan lebih baik lagi dengan begitu banyak orang yang ada di organisasi kita.